Mutiara Kata hari ini. Doa kalian pasti akan dikabulkan selama tidak terburu-buru, yaitu dengan berkata, "Aku telah berdoa, akan tetapi tidak kunjung dikabulkan." Muttafaqun alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra, kata literasi sudah tidak asing lagi bagi kita. Literasi sangat penting dalam membangun kualitas hidup. Dari literasi kita akan dapatkan banyak ilmu dan wawasan baru. Tapi nyatanya di Indonesia sendiri budaya literasi masih rendah. Dilansir dari perpustakaan.kemendagri.go.id, dalam hal tingkat literasi, Indonesia menempati ranking ke-62 dari 70 negara atau berada di 10 negara terbawah yang memiliki tingkat literasi rendah. Memprihatinkan bukan? Makanya, yuk tingkatkan literasi kita bersama program khusus Pojok Literasi, menghadirkan para narasumber yang berkompeten dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Mafindo Wilayah Kabupaten Jombang. Hadir setiap hari Selasa pukul 9 sampai 10 pagi hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Romel Maskuri, Komisioner KPID Jawa Timur Bidang Isi Siaran, mengajak pendengar Suara Jombang untuk lebih selektif dalam menerima berita-berita baru di tengah banjirnya informasi yang bisa diakses di era digital. Ingat, hoax menjadi salah satu persoalan sehingga dibutuhkan literasi yang tinggi dari pendengar. Salah satunya dengan mendengarkan Radio Suara Jombang FM yang menghadirkan informasi dan hiburan. Apabila pendengar menemukan konten isi siaran yang dianggap menyimpang dan tidak sesuai dengan pedoman perilaku penyiaran dan standar program isi siaran atau P3SPS, maka bisa diadukan di kanal pengaduan KPID Jawa Timur di akun Instagram @kpidjatim atau melalui email kami di pengaduansiaranjatim@gmail.com. Bersama kita ciptakan siaran yang berkualitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional. Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan talkshow interaktif Radio Suara Jombang.
Mitra Radio Suara Jombang FM, Anda masih bersama di program Cakrawala. Namun kali ini kita bergeser untuk mengakses kembali informasi seputar dunia pertanian dalam talkshow interaktif Mitra Tani. Untuk hari ini edisi hari Senin 1 Juli 2024 sampai di jelang titik 10 pagi nanti Mitra. Dan yang sudah saya sounding tadi sejak awal bahwa yang akan kita perbincangkan bersama, kita mengulik informasi lebih dalam lagi tentang sesuatu yang ramah lingkungan begitu ya. Topik perbincangan kita, hijaukan dunia dengan budidaya ramah lingkungan. Yang seperti apa budidaya ramah lingkungan? Kita sudah kedatangan dua narasumber di studio. Yang pertama ada Bapak Dahliargo Cipta Nugraha SP dan juga Bapak Ayub Roshidi SP. Beliau ini adalah penyuluh pertanian ahli pertama dari BPP Jogoroto. Kalau saya ingat Jogoroto lewat situ pasti ada bangunan begitu yang di situ ada beberapa tanaman-tanaman yang dibudidayakan. Nah, itu tempatnya di situ ya, Pak. Ngantornya di situ betul ya? Betul, baik. Di kesempatan pagi hari ini Mitra, talkshow interaktif Mitra Tani juga bisa Anda simak melalui channel YouTube kami di LPPL Suara Jombang dan juga melalui streaming online kami. Jangan lupa like dan juga subscribe channel YouTube kami. Anda bisa ikut berkomentar, bisa ikut nimbrung, bertanya atau juga sapa begitu ke narasumber, bisa melalui jalur teleponnya di 0321871717 atau juga melalui jalur WhatsApp di 0812 35993737. Saya sapa dulu sebelum nanti saya kasih gambaran dulu lah seperti apa yang akan kita perbincangkan untuk pagi hari. Tapi saya mau sapa dulu. Selamat pagi Pak Argo. Selamat pagi Mbak. Pak Ayub selamat pagi. Pagi. Pak Ayub ini sudah berapa kali Pak kesini Pak? Ini yang kedua. Ini yang kedua. Kalau Pak Argo? Insya Allah Ketiga ya. Oke. Tapi saya kok masih asing ya? Nah, yang pertama dulu tahun kemarin mungkin ya. Lama sekali ya. Yang pertama justru sudah agak lama. Ya, terus yang 2022 ya, teman-teman di WA. Oh, ikut yang dari Diwa ya. Oke, saya coba nanti lihat-lihat video-video lama ini ya. Baik, Pak Argo dan juga Pak Ayub, yang kita obrolkan ini nanti tentang kalau yang judulnya yang sudah kita share begitu ya di media sosial itu, hijaukan dunia dengan budidaya ramah lingkungan. Nanti pasti akan lebih digalinya lebih dalam lagi begitu ya. Kalau melihat tantangan di dunia pertanian saat ini ya Pak, kan semakin besar ya, apalagi teknologi di hampir semua lini itu juga mengalami peningkatan ya. Laju kenaikan harga sarana produksi serta biaya tenaga kerja yang tidak sebanding lurus dengan kenaikan harga produksi pertanian, termasuk juga alat pertanian ini ya, harganya yang tidak sebanding dengan kemampuan beli petani gitu ya. Ya mungkin ada berbagai macam faktor lah yang mempengaruhi kenapa harga alsintan itu apa ya, dengan kata lain kok nggak bisa dibeli sama petani begitu, belum terbeli begitu ya. Padahal ini sangat penting begitu ya. Bahkan petani besar pun juga kadang masih mikir begitu ya untuk beli alsintan itu. Belum lagi tantangan dari perubahan iklim global yang susah diprediksi. Ini jadi PR lah bagi para petani itu sendiri. Sementara di sisi lain, tuntutan peningkatan produksi pertanian terutama tanaman pangan padi ya, ini yang terus meningkat. Menghadapi hal seperti ini, BPP Jogoroto ini mengusung konsep ramah pertanian ramah lingkungan begitu ya, sebagai tawaran solusi dalam setiap aktivitas penyuluhannya, sosialisasinya ke para petani ini ya, dengan harapan petani itu bisa melakukan efisiensi biaya dalam proses budidaya tanpa meninggalkan produksi dan produktivitas. Betul. Itu sehingga nanti petani juga
dapat keuntungan, petaninya makmur begitu ya. Penyuluh-penyuluhnya juga ikut makmur. Insya Allah. Gitu. Oke, Pak Argo, Pak Ayub ini mungkin bisa diwakili salah satu. Kenapa pilih topik ini, pertanian, budidaya pertanian ramah lingkungan ini? Apa melihat kondisi yang saat ini tanah kita yang juga semakin lama semakin selaras dengan apa yang dikampanyekan oleh dinas terkait bagaimana kita tetap menjaga produksi dan produktivitas. Tapi dengan menjaga hasil produk kita itu tetap sehat. Nah, salah satu caranya adalah mencoba untuk kembali menggunakan sarana yang ada di alam untuk kita masukkan sebagai input produksinya. Sebenarnya apa beda sistem pertanian yang diusung sekarang oleh BPP Jogoroto ini ya dengan sistem pertanian yang sudah ada? Sebetulnya ndak apa ya, Mbak? Ndak berubah. Nggak banyak beda. Jadi bedanya gini, di satu huruf apa dua huruf, Pak? Di organik itu punya kaidah tertentu. Di pertanian yang dilaksanakan oleh teman-teman petani juga punya cara tertentu. Dan keduanya ini tidak bisa sebetulnya tidak untuk diadu konsepnya, tapi bagaimana supaya konsep-konsep organik untuk menjaga produksi kita itu sehat dan lingkungan juga ikut-ikutan sehat. Tapi di sisi lain target produksi yang kemudian teman-teman itu dalam tanda kutip menghalalkan segala cara itu tetap terjaga. Ini coba kita kawinkan dengan istilah ramah lingkungan itu. Ramah lingkungan tadi. Jadi masuknya pertanian organik, sistem-sistem pertanian organik ke teman-teman yang berjalan saat ini kita masukkan pelan-pelan tapi tidak sampai meninggalkan produksi dan produktivitasnya. Itu artinya kan begini ya, back to nature kan gitu ya, kembali ke alam. Nah ini apa yang sedang dipersiapkan oleh kawan-kawan di BPP Jogoroto itu? Modelnya seperti apa? Ada beberapa pintu masuk, Mbak. Jadi ada dari sisi olah lahan, ada dari treatment benih dan perawatan. Nah, yang masing-masing ini sebetulnya di teman-teman PPL itu sudah dilakukan, tapi masih parsial, sepotong-sepotong. Misalkan begini, untuk olah lahan, mereka hanya menerapkan, seperti yang penting pakai bahan organik diperbanyak, gitu. Hanya seperti itu. Kemudian petani merasa, wis tak tambah akeh-akeh, kok nanti produktivitasnya segitu-gitu aja, kan gitu. Penambahan biayanya nanti, apalagi teman-teman petani yang sewa, begitu penambahan bahan organik, tanah bagus diminta sama yang punya. Ini yang menjadi menakutkan. Kemudian di perawatan misalkan, kalau kita ngomong pengendalian hama UPT, teman-teman petani itu masih menggunakan kalender. Ada atau tidak ada serangan UPT, mereka lakukan aplikasi pestisida. Ini sistem kalender. Iya. Itu yang seperti apa sih? Jadi misalkan gini, biasanya di umur sekian akan muncul serangan jamur. Ada atau tidak ada serangan, mereka lakukan penyemprotan pada umur itu. Pada umur itu. Jadi misalkan gini, biasanya nek aku gak sarapan, aku ngeluh. Supaya gak obat ngeluh, itu obat sakit kepala. Belum pusing sudah minum obat sakit kepala. Ini yang jadi kayak bentuk antisipasi begitu. Antisipasi yang tidak tepat, gitu. Kurang tepat menurut konsep-konsep aplikasi pestisida itu kan ada 6 tepat itu ya, termasuk tepat waktu. Kalau kita tidak tepat waktu pada saat aplikasinya malah terjadi kesia-siaan, pemborosan di sana. Eman-eman kan gitu ya. Tapi juga di sisi lain semaksimal mungkin penggunaan pestisida itu diminimalisir. Kan, gitu ya. Lah untuk mendekatkan kebiasaan itu,
kami tawarkan agensi hayati. Agensi hayati aja yang suruh menjaga tanaman kita. Begitu. Oke. Sejauh ini kalau dari teman-teman petani welcome nggak dengan back to nature itu tadi gitu loh Pak? Secara umum karena mereka kan juga punya target ya. Ya, target bukan masalah targetnya Mbak, tapi karena perubahan budaya. Jadi konsep perubahan budaya itu tidak semudah membalikkan telapak tangan gitu ya. Termasuk beginilah contoh umum saja. Dulu kita tidak pernah ada remote televisi, AC dan lain-lain. Coba nanti jenengan di rumah sembunyikan semua remote. Seminggu saja. 1 minggu ya. Nah, reaksinya di rumah seperti apa nanti? Pasti bingung nyari. Iya, sama. Jadi ketika mindsetnya itu sudah lahan ini hanya tempat produksi saya, bukan tempat budidaya, tapi tempat produksi saya. Jadi apapun cara saya ngeramut lahan, asal tanaman itu kita pupuk, kita kasih penjaga dengan pestisida, insya Allah hasil produksinya tinggi. Ini yang ingin kita rubah. Oke. Pak Argo, ini apakah bagian dari program yang diusung teman-teman BPP sendiri yang ada di Jogoroto? Apakah juga di BPP yang lain pun juga mengusung hal yang serupa? Kalau di Jogoroto itu mencoba untuk menyatukan yang parsial-parsial tadi. Jadi sejak awal sampai akhir kita coba untuk masuk konsep-konsep pertanian organik kita masukkan. Ya. Kalau ini memang ada pembekalan secara umum di dinas. Dinas itu sudah memberi kami pelajaran tentang bagaimana itu standar nasionalnya organik. Seminimal-minimalnya kami sering dilatih untuk sekolah lapang PHT, pengendalian hama terpadu. Yang itu bagi saya sudah secara pribadi, bagi saya itu sudah bentuk perubahan budaya yang bagus dengan adanya sering belajar ke PHT itu. Oke. Itu diikuti oleh penyuluh ya? Penyuluh sebagai fasilitator, peserta sekolah lapangnya nanti dari petani ya. Iya. Oke. Ini kalau bicara soal sekolah lapang ada berbagai macam, banyak ya? Banyak sekali yang bisa diikuti oleh para petani. Baik, Mitra Radio Suara Jombang FM, Anda bisa bergabung melalui line telepon kami di 0321871717 atau juga bisa melalui jalur WhatsApp di 081235993737. Bisa juga meninggalkan kolom komentar di channel YouTube kami di LPPL Suara Jombang. Nanti akan saya baca komentarnya satu per satu. Sembari menunggu juga barangkali mungkin ada pertanyaan atau pingin menyapa begitu ke narasumber, bisa nanti bergabung ya. Pak Ayub, tadi yang sudah disampaikan Pak Argo ya cukup menarik ya, pertanian ramah lingkungan. Kalau boleh ditambahkan begitu, apa sih Pak yang menjadi penyebab mungkin literasinya petani ini terkait dengan pertanian ramah lingkungan ini yang masih belum sepenuhnya diterapkan itu? Apa sih yang biasanya menjadi kendala bagi para petani ini? Ya. Begini Mbak, kalau kita kembali setback Mbak ya, ke tahun 2010 pada saat Pak Yanto menjadi Bupati waktu itu, terus kepala dinasnya Pak Hardi, dia mencanangkan Jombang Go Organik. Go Organik. Okay. Sudah lama berarti sebenarnya ya. Sampai tahun 2013 itu harus sudah Go Organik, tapi nyatanya gagal kan, karena masalah-masalah yang kita hadapi di pertanian. Kenapa kita harus merubah mindset petani kembali ke organik? Karena pemakaian pestisida dan pupuk kimia itu yang over, sehingga kalau pupuk itu atau pestisida yang tidak maksimal, tidak mengenai sasaran di dalam tanah, yang masuk dalam tanah itu akan menjadi racun. Jadi kalau racun itu makin lama kan menumpuk di dalam tanah ya. Sehingga kesuburan tanah itu akan turun. Nah,
Karena dia gempuran bahan-bahan kimia terus-menerus begitu kan ya. Menumpuk setiap musim berapa yang kita kasihkan ke lahan itu ya. Di samping pupuk juga ada pestisida, ada herbisida. Itu kan semakin lama semakin menumpuk. Nah, ini harus kita uraikan. Nah, siapa yang menguraikan bahan-bahan kimia itu biar bisa diserap oleh tanaman dan tanaman menjadi subur kembali? Yaitu bahan organik. Seperti bakteri, seperti cendawan. Nah, kita harus mengembangkan cendawan dan bakteri-bakteri yang bisa menguraikan tanah itu. Nah, untuk kembali ke organik ya ini yang kita kembangkan, cendawan dan bakteri ini dengan berbagai cara. Ada yang sistem cadam, ada yang pakai biosaka, ada yang pakai kompos, ada yang dekomposer. Nah, macam-macam cara ini kita kembangkan ke petani. Cara membuatnya cadam, cara membuatnya kompos, cara dekomposer. Kita mencari di beberapa media kayak di YouTube, kan banyak sekali media yang menyiarkan itu ya. Sehingga apabila kita sudah mengembangkan itu, lambat laun akan mengurangi pemakaian pupuk kimia. Ketergantungan terhadap pupuk kimia akan semakin menurun. Nah, kalau kita tidak mengurangi pemakaian pupuk kimia dan pestisida, anak cucu kita ini kita akan lama-lama makan residu. Sehingga terhadap kesehatan kita yang makan atau yang mengkonsumsi produk-produk kimia yang tercemar atau residu dari kimia pupuk sama pestisida akan menjadi menurunkan kesehatan kita. Itu latar belakang yang dari BPP Jogoroto dengan pemikiran seperti itu kita kembangkan dan kita tularkan ke petani. Ayolah kita kembali ke organik yang ramah lingkungan. Dengan adanya SLPHT atau Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu. Nah, dengan jalan itulah kita bisa memasukkan bagaimana kita berbudidaya tanaman baik padi, jagung atau tanaman yang lain atau sayur-sayuran, meminimalkan pemakaian pestisida itu. Sehingga kita bisa menjadikan budidaya kita itu sehat kembali. Itu yang bisa. Jadi memang menjadi tugas yang cukup kompleks ya. Kompleks dan ya harus harus melalui proses yang panjang juga untuk kembali berbudidaya organik. Gitu ya. Ya. Berat ya, Pak. Berat, Mbak. Berat ya. Apalagi kalau kita mau mencari pengakuan terhadap produk organiknya. Gitu. Di kedepannya memang akan embel-embel begitu kah? Kalau konsep hasil pertanian organik begitu ya. Kalau konsepnya harus ke produknya. Produk yang terlabeli organik Indonesia itu mungkin dilakukan oleh teman-teman petani kita perorangan agak berat. Bukan hanya agak berat sih, berat banget gitu. Ya ibaratnya kalau berdiri sendiri lebih berat ya. Tapi kalau disengkuyung banyak. Harus banyak pihak. Harus banyak pihak yang bergerak. Seperti teman-teman di Wonosemalam kemarin ketika mencari sertifikat prima saja. Itu mereka harus bekerja secara tim, kelompoknya jalan, SOP dari masing-masing petaninya juga harus disiplin dilaksanakan. Baru mereka nanti setelah dicek oleh tim sertifikasinya baru masuk keluar sertifikatnya. Itu masih menggunakan labelnya prima 1, prima 2. Belum yang lebih ekstrim, yang lebih keras dengan logo organik Indonesia. Logo organik Indonesia. Sebenarnya untuk mendapatkan pengakuan itu ada syaratnya tidak sih, Pak? Banyak, Mbak. Apa saja, Pak, syaratnya? Misalkan begini, kalau kita budidaya padi gitu ya, kalau kita budidaya padi, hari ini kita mendaftar untuk mendapatkan logo organik Indonesia itu lewat lembaga sertifikasi. Hari ini juga kita sudah harus lepas semua pupuk kimia, pestisida kimia,
sampai 2 tahun kemudian. Iya. Harus ya, Dan lepas ya. Harus lepas. 2 tahun kemudian baru dilakukan pengecekan. Catatan kita selama 2 tahun itu harus lengkap, ditandatangani dengan pendamping dan penguasa pejabat setempat, Pak RT. Kok penguasa sih? Pejabat Pak RT, Pak Lurah gitu sebagai penyaksi. Jadi jangan bayangkan kalau itu dilakukan perorangan, belum biayanya juga. Kalau biaya, ini boleh kasih bocoran. Biaya itu sampai kisaran range berapa Pak untuk kalau sekarang saya masih mendapatkan pengakuan gitu bahwa produk kita itu organik. Saya masih belum gitu. bisa menemukan angka pastinya. Yang pasti untuk menghadirkan orang mengecek itu kan juga tidak murah. Ada akomodasinya. Oke. Itu sebabnya harganya relatif katakanlah beras organik lebih mahal ya. Kalau beras organik itu lebih mahal karena standarisasi harga, Mbak. Seperti salah satu kalau kita sebut lembaga sertifikasi ya. Itu ada Innovis. Itu bisa diterima di 36 negara. Produk kita. Nah, itu standarisasi harganya di situ. Oh, gitu ya. Jadi tidak karena prosesnya salah satu ya itu Mbak kan tapi itu BEP-nya kan di sana. Oke, baik. Pak tadi disebutkan kalau selama 2 tahun ya untuk apa itu? Untuk pengakuan itu tadi 2 tahun. Itu belum tentu diterima. Katakanlah diterima begitu ya. Katakanlah diterima bahwa apakah itu artinya kita sudah tidak boleh menggunakan pupuk pestisida? Nantinya. Sejumput pun tidak boleh. Tidak boleh ya. Iya. Tidak boleh sama sekali. Aliran sungainya yang untuk pengairan sawah yang dilabelkan organik itu nggak boleh ada bungkus atau yang dari pestisida. Ya, kita harus steril semua. Dari aliran sungainya itu sudah nggak boleh. Kalau ada ini nggak boleh masuk. Jadi benar-benar steril dari bahan-bahan. Kalau ketahuan ada bungkus atau bekas pestisida lewat di situ, akhirnya harus tutup, nggak boleh masuk. Ini kalau tetap dimasukkan jadi terpengaruh ya mempengaruhi labelnya nanti bisa turun. Iya, kelasnya turun. Oh, ada kelas-kelasnya itu ya, label organik. Ya kalau untuk pengakuan itu enggak ada, pasti dia akan mengulang 1 tahun. Diuji lagi. Diuji lagi. Oke. Kalau di Jombang sendiri sudah Pak? Ada dulu di Bareng, di Karangan. Dulu ya? Dulu berarti? Ya, itu dulu ada teman yang sudah bermain di organik karena ada kegiatan program gitu ya. Iya. Dan kebetulan mungkin luasannya beras ringin contong. Ya, ringin contong itu salah. Oke, saya pernah dengar itu ya. Berasnya itu ringin contong itu yang dari Bareng itu. Tapi sekarang sudah tidak. Support system mungkin yang kurang. Makanya sudah jarang ditemui ya. Bahkan mungkin tidak ditemui katanya. Iya. Karena sulit dalam pengelolaannya, Pak. Oke. Jadi memang benar-benar berat ya, Pak ya. Kalau untuk apa ya? Kalau bermain individu butuh power yang besar. Jadi mungkin kalau luasan lahan cuman 0,2 hektar mending kita bermain yang asal ramah saja, tidak perlu logo. Tidak perlu logo ya. Tetapi kadang itu kalau sekarang konsumen tuh kan juga pinter ya, produsen lah begitu ya. Itu mereka juga kadang ketika mau berbelanja mesti ada, kalau katakanlah di rak beras gitu ya, itu mesti milihnya beras yang bagus gitu ya, premium gitu. Apalagi ini organik, tidak apa-apa wes saya harus mengeluarkan uang agak tambah gitu ya, tapi ini kan sehat kan begitu. Nah, ini sebenarnya diharapkan oleh konsumen kita bahwa makanan yang dikonsumsi itu adalah makanan yang sehat gitu ya, terbebas dari paparan pestisida. Nah, ini loh yang kemudian akhirnya sebenarnya ini pengolahnya gimana sih kalau untuk produk dalam hal ini padi ya, karena ini tanaman pangan. Itu yang kita konsumsi ini organik begitu loh.
Kalau bicara soal petani yang ada apa ya, mungkin saya bilang target gitu ya, harus berproduksi karena di musim MT, MP-nya juga terus dikejar waktu nih harus, akhirnya mereka sepertinya mau tidak mau harus menggunakan yang namanya pupuk, bantuan-bantuan bahan kimia untuk lebih mendorong hasil produksi pertanian. Ini hal-hal seperti ini bagaimana ini Pak Ayub, Pak Argo? Ya. Gini Pak, kalau kita katakanlah membuat beras kita itu organik kan sulit ya, dengan syarat-syarat yang kita bisa meminimalkan pemakaian pestisida dengan cara non-pest ya. Kalau benar-benar tidak ada hama ya. Tidak organik, tapi tidak 100% organik, tapi bisa diminimalkan pemakaian pestisida dengan katakanlah beras non-pest. Nah, dengan beras non-pest ini kita bisa meminimalkan pemakaian pestisida diganti dengan PESNAP. Ya, pestisida nabati. Kan bukan memakai bahan kimia sintetis, tapi menggunakan pestisida yang dari alam, atau memakai agen hayati, musuh alami dari hama itu, sehingga pemakaian pestisida yang minimal membuat beras kita yang kita hasilkan itu beras sehat, tapi tidak 100% organik, tapi meminimalkan pemakaian pestisida sehingga menjadi beras sehat atau beras non-pest. Kalau yang secara umum petani selama ini yang menggunakan pestisida itu kan beras umum, jadi ada kelasnya beras umum, beras non-pest, beras organik. Ya. Jadi dengan pemakaian pupuk kimia yang sudah sekarang ini kan pupuk mahal ya, dengan jatah subsidi yang sedikit berkurang terus, sehingga kita sama-sama dengan dinas, dengan khususnya di BPW Jogoroto, itu melatih petani itu bagaimana kita membuat vokasi dan pemakaian dekomposer yang kita olah dengan bahan-bahan yang ada di lingkungan, gitu. Sehingga nanti meminimalkan pemakaian pestisida dan bahan-bahan kimia. Gini Mbak, kalau kita beli di supermarket katakan atau di pasar, kalau saya milih sayur yang lubang apa yang mulus, kalau saya milih yang lubang Mbak. Karena biasanya itu minim pestisida ya. Karena kalau masih ada lubang berarti kan masih ada hama yang masuk, sehingga berarti pemakaian pestisidanya minim. Tapi kalau yang mulus, yang segar, jangan, nah, mungkin ini maksimal pemakaian pestisida sehingga bentuk dan warna dan tidak ada gangguan dari hama. Sehingga yang lebih sehat itu yang masih ada tanda-tanda lubang itu. Itu kalau saya yang memilih. Itu tapi ibu-ibu sekarang suka sing bagus-bagus. Nah, konsep itu kan juga tentang budaya toh Mbak. Jadi begini, waktu diskusi di sela-sela kesibukan garap administrasi itu kan kita ngobrol-ngobrolnya begini. Bertani hari ini itu sudah bukan lagi berbudidaya dengan budaya pertanian. Gimana berarti? Tapi budayanya sudah budaya pabrik, pabrikasi apa ya. Jadi begini, dengan modal sekian saya harus dapatkan sekian. Tidak lagi memperhatikan ya apa sayangi dengan lahan, ya apa dengan sayangi dengan tanaman gitu. Nah, ini yang mencoba untuk kami geser pelan-pelan gitu. Ayo baliklah bahwa berbudidaya kita harus tetap menggunakan budi dan daya itu tadi. Seperti halnya begini, konsep kehati-hatian konsumen ala Pak Ayub harus kita jawab dengan konsep panjenengan yang sukanya yang bagus-bagus. Saya mewakili. Kalau Pak Ayub kan dengan kehati-hatiannya, mending saya ciri yang begini. Tapi kita tidak menutup telinga bahwa panjenengan punya selera standar seperti memilih gitu. Barang gitu bagaimana menjaga sayuran kita itu tetap mulus seperti keinginan panjenengan, tapi tetap sehat seperti yang dibutuhkan oleh Pak Ayub. Gitu. Baik. Saya coba geser dulu ya, yang sudah bergabung di kolom komentar. Terima kasih. Selamat pagi buat
akun, saya baca akunnya ini ya, akun Cak Fatkur PPL Kabu. Ini BPP Jogoroto, mantap. Kemudian juga Leni Anja. Ini PPL Jogoroto luar biasa, keren. Terima kasih. Umi Sadia, semangat Bapak Ayub. Pak Argonya nggak disenggol. Bayangan lawas kali. Kemudian juga ada akun Ririn Sugiyarti, BPP Jogoroto mantap, semangat berbagi ilmu dengan para petani. Oke, terima kasih. Terima kasih. Kemudian juga ada Binti Astuti, organik untuk masa depan yang lebih baik dan sehat. Semangat. Ini PR semua loh ini, karena berat ya. Betul yang disampaikan, tidak bisa ini kerja individu ya. Jadi harus berkelompok begitu ya. Juga ada Ismail Hasan hadir, Cak Argo, Pak Ayub, matur nuwun ilmunya. Oke, jangan geser, ilmunya masih belum dibagi semua. Ya minimal sampai jam 10 begitu ya. Baik, Pak Argo dan juga Pak Ayub, kita akan berlanjut lagi selepas ada beberapa jeda iklan layanan masyarakat ya berikut ini. Jangan lupa mitra untuk masih bersama tentunya di program Mitra Tani yang mana di kesempatan pagi hari ini juga bisa Anda manfaatkan untuk line telepon, WhatsApp maupun juga kolom komentar di channel YouTube kami. Barangkali ada pertanyaan yang ingin Anda bagikan bersama dengan kedua narasumber saya berikut ini. Pastikan masih bersama di program Mitra Tani. Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM. Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah alasi Besut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan EcoBrick, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo, mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik. Baik, Mitra Radio Suara Jombang FM, terima kasih masih bersama di 104.1 Radio Suara Jombang. Anda bersama di Talkshow Interaktif Mitra Tani bersama dengan Bapak Argo dan juga Pak Ayub dari BPP Jogoroto. Baik, saya ke Pak Ayub. Nah, nanti bisa ditambahi Pak Argo ya. Ini tadi kita sudah bicara soal pertanian ramah lingkungan, organik begitulah. Bahan-bahan baik itu juga pengolahannya begitu ya. Sejauh ini langkah-langkah yang sudah dilakukan dari BPP Jogoroto
untuk misi inilah begitu. Saya bilang misi begitu ya. Misi organik ini ya apa Pak sejauh ini langkah-langkah yang sudah dilakukan ini? Kita di BPP Jogoroto menindaklanjuti program dari Dinas Pertanian dengan adanya sekolah lapang, SLPHT, SLPTT. Di dalam program itulah kita melatih petani bagaimana kita membuat suatu bahan yang bisa mengurangi penggunaan pupuk, seperti penggunaan menciptakan seperti yang kami lakukan. Kita mengadopsi ilmu dari Korea yang namanya jadam itu. Mungkin Ibu pernah dengar ya. Ada jadam mikroorganisme, ada jadam sulfur, ada jadam macam-macam. Ya, macam-macam. Nah, bahan-bahan yang digunakan itu dari lingkungan seperti tanah, kapur, sama air, sama kentang. Kita rebus, kita fermentasi, dan airnya kita pakai sebagai dekomposer. Untuk penggunaan pestisida yang biar tidak pakai sintetis kimia, yaitu kita menggunakan belerang. Belerang kita campur dengan soda api, kita dengan gamping, dengan air kita jadikan satu. Setelah ini bercampur kan nanti akan mencair ya, menjadi air. Air beningnya kita pakai untuk disemprotkan ke tanaman. Harapannya kalau kita punya tanaman jeruk, kita leburkan di batang jeruk biar tidak kena bentuk. Jadi yang beningnya untuk bakteri dan fungi di tanaman padi atau tanaman-tanaman yang lain seperti cabai, semangka, yang lain itu bisa. Terus yang endapannya, kalau kita punya tanaman jeruk bisa kita jadi untuk membunuh itu. Terus kita juga melatih petani membuat pesnap. Pestisida nabati. Mungkin pesnap itu banyak macam-macam ya. Ada yang dari tembakau, ada yang dari daun sirsat, ada yang daun serai dengan lain-lain. Nah, setelah melalui program itu kita kan SLPT itu tidak di satu tempat. Mungkin tahun ini di potan ini, tahun berikutnya di potan yang lain, jadi bergilir. Jadi kita mengikuti program dari dinas dengan memasukkan itu tadi ya, materi-materi yang bisa membantu petani mengurangi penggunaan pestisida kimia dan penggunaan pupuk kimia. Karena kita tahu sendirilah pupuk kan dengan subsidi yang terus berkurang dan harga non subsidi yang terus meroket, sehingga kita harus melatih petani itu bagaimana membuat sesuatu yang bisa mengurangi penggunaan pupuk dan bahan kimia itu. Baik. Pak Argo, di tengah kondisi saat ini, apa sih yang dihadapi dari teman-teman penyuluh? Ini kan yang mendampingi petani lah begitu ya. Apa ya, mungkin keluhan dari petani sendiri untuk tanaman ramah lingkungan ini, apa yang menjadi kendala terbesar yang ditemui oleh teman-teman penyuluh dari mindset petani? Yang pertama. Jadi mereka menganggap bahwa nek gak dirabuk ya ora lemu. Nah, itu ya. Sedangkan kata rabuk sendiri itu kan mereka hanya melihatnya ansih dari pupuk kimia. Mereka lupa bahwa penyediaan lahan yang siap ditanami. Dulu gini Mbak, konsepnya dulu Mbak kita itu kan begini. Ada dasar cokro manggilingan, ler-leran dadi daharan, sepah jinata ing lemah. Berdasarkan hukum perputaran. Ler-leran dadi daharan, maka persiapkan ler-leran tempat tanam budidaya kita itu. Itu benar-benar siap untuk jadi tempat hidupnya tanaman. Tapi jangan lupa sepah jinata ing lemah, limbah pertanian kembalikan untuk haknya tanah. Nah, ini yang seringkali dipangkas oleh teman-teman. Nggak usah begitulah, pokoknya olah lahane sak cukupe,
ditanduri, dipupuk, selesai. Ini yang mindset ini yang harus kita geser sedikit-sedikit. Selain mindset, kemampuan adaptasi terhadap teknologi. Kalau jenengan lihat, saya waktu di Jombang itu saya pernah lihat data petani penerima pupuk subsidi di RDKK. Oh, di RDKK. Saya cek di situ. Yang usia 40 ke bawah itu cuman ada 12,5%. Dari total berapa itu, Pak? Dari total 1.700-an. Sedikit sekali ya dapatnya. Sangat sedikit. Nah, kalau ini kemudian saya kiaskan, ini adalah petani di Kabupaten Jombang, sakmono iku sing mereka masih toleran terhadap teknologi, gitu, yang lagi aktif-aktifnya dengan teknologi. Terus bagaimana dengan teman-teman di atas, usianya di atasnya, yang sudah pakem itu sudah mereka pegang. Apalagi yang mereka hadapi adalah notabene PPL yang usianya di bawah mereka, yang mereka anggap malah milenial. Milenial, betul sebutannya milenial. Gitu. Milenial. PPL milenial. Petani ini kolonial. Nah, ini yang ada gap itu. Jadi menyatukan gitu ya, menyatukan pemikiran milenial dan tadi itu. Nah, seperti tadi konsepnya. Jadi kami masukkan semua informasi itu pelan-pelan, baik melalui sekolah lapang. Kita punya klinik agribis, kita punya demplot mandiri, dem mandiri. Nah, masing-masing kita coba untuk masukkan di situ. Bahkan kemarin pada saat budidaya padi, koordinator sudah menyatakan kita pakai yang ramah lingkungan untuk tanaman kita di BPP. Ya, alhamdulillah kita kawal secara ramah lingkungan sampai performa per hari ini baru ketika baru jebol ini, baru kemarin kita pakai pestisida kimia baru sekali. Karena adanya serangan penggerek batang, bakalan penggerek batang, kelapernya itu sudah mulai, penerbangannya semakin tinggi, sudah tinggi. Awal ketika ada serangan Santo Monas, kami masih menggunakan jadam sulfur, racikan teman-teman untuk pengendalian. Jadi kita masih tetap buktikan bahwa kita itu sebetulnya bisa, asal mau. Itu salah satunya. Mindset juga begini, teman-teman petani itu tidak mencoba menggunakan PPL sebagai bantuan pemerintah untuk mereka manfaatkan. Gitu. Pemerintah menugaskan kami untuk mendampingi petani, tapi petani ini tidak merasa dibantu oleh pemerintah dalam bentuk PPL. Gitu, gitu. Kenapa, Pak? Apa karena kurang? Ya nggak sadar saja kalau negara sudah memberikan banyak anggaran untuk teman-teman PPL mendampingi petani. Lah, termasuk gaji itu kan anggaran. Uang petani tidak juga kan yang tidak dimanfaatkan begitu ya. Kalau kita nggak datang ke sana, dia nggak ada tanggapan untuk setback kita ke kita. Biasanya kan kalau ada timbal balik kan, katakanlah kalau petani membutuhkan informasi kurang jam terbang mungkin ya. Bisa menghubungi kita kan, bisa melalui telepon, bisa datang Jadi ke kantor. ada pergeseran budaya juga. Jadi ada pergeseran budaya. Kalau dulu zaman tahun 80-an ke bawah dan 90 awal-awal itu masih terkenal PPL itu adalah jemput bola, pria paling laris gitu. Gitu ya. Kalau sekarang paling yo liwat. Itu guyonan di tingkat bawah. Gitu Jadi ya. ada pergeseran budaya juga. Kita tidak bisa menyalahkan ANSI ke petaninya. Kita sendiri juga harus koreksi terhadap semuanya. Gitu. Tapi memang benar sih, Pak ya. Ini bukan kerja mandiri kan begitu ya. Betul, secara kolektif. Jadi harus dikerjakan secara di dua sisi lah, antara PPL sebagai pendamping. Kalau jenengan tarik secara lebih makro, ini sebetulnya bukan tugas kami berdua,
antara PPL dan petani. Ini tugas negara, Mbak. Betul. Menjaga ketahanan pangan itu bukan tugas petani dan PPL. Menyediakan ya. Tugas negara. Sepertinya tugas negara menjaga ketahanan negara. Iya. Oke. Gitu kan, mereka harus membiayai tentara kita itu dengan besar-besaran kan begitu. Nah ini juga begitu. Untuk pertahanan pangan. Ketahanan pangan. Bahkan sekarang itu teman-teman tentara juga dilibatkan. TNI itu juga dilibatkan untuk menjaga ketahanan pangan ini. Betul. Gitu. Ada salah satu program kan TMMD Iya. gitu ya. Baik. Saya coba sapa kembali yang sudah bergabung. Ada akun Fitri Aini Asmi. Megalo. Ya, Megalo ya ini ya. Megalo. Materinya daging semua. Kemarin paling habis makan daging ini ya Mbak Fitri ini ya. Mantap BPP Jogoroto, Mas Argo dan Pak Ayub, keren Go Organik. Terima kasih. Oke. Kemudian juga ada Pak Sumiran, BPP Mojowarno hadir. PTS ini apa? By the way apa? Jalan terus atau gimana ini? Matur nuwun Pak Sumiran dari Mojowarno. Kemudian Pak Joko, semangat Gus Ayub dan Syekh Argo. Ini kayaknya guyonan begitu ya kalau di teman-teman ya. Teman-teman. Oke. Kemudian jaga Suwinar, akun Suwinar ya. Mantap sekali ilmunya yang disampaikan Pak Ayub dan Pak Argo. PPL Jogoroto pancen oke. Oke, terima kasih. Sementara masih itu, ini biasanya kadang kepala dinasnya Pak Roni ikut nimbrung juga. Ini saya masih nunggu, belum ada. Oke. Mungkin ada kesibukan lain, Bu. Iya, pertanian ramah lingkungan bukan hal yang mudah ya untuk mewujudkan itu. Tapi kalau saya bisa tahu progresnya sejauh ini dengan pertanian ramah lingkungan sudah berapa persen, Pak Ayu, Pak Argo? Kalau dilihat di Jogoroto, kebetulan kan begini, Bu. Saya itu pernah kolaps dengan Pak Ayub 2018. Waktu Pak Ayub masih di Dewa, saya di Bandar. Kita punya kerja bareng. Nah, kemudian kita pisah. Saya dengan dunia saya sendiri, Pak Ayub dan dunia. Ketemu lagi di Jogoroto sejak awal tahun ini. Belum bisa move on berarti. CLBK gitu. Nah, di sini kemudian ngompori. Nah, baru mengusung secara bersama-sama itu secara nama BPP kita mulai bulan 2 kemarin ya. Setelah ayo kita mulai. Tapi kalau kita lihat secara makro di Kabupaten Jombang, sebetulnya kampanyenya menjadi lebih masif sekarang. Oke. Itu dibuktikan dengan apa, Pak? Dem mandiri tadi ya. Demplot tadi. Demplot ya, itu benar-benar efektif satu itu. Satu lokasi. Satu WIPI satu lokasi. Kalau kami punya 130-an ya, PPL kan sudah ada 100 lokasi. Progresnya dengan demplot tadi sudah apa ya? Mungkin jadi gini, petani minimal yang diajak kerja bareng sama PPL-nya dia berubah mindsetnya, entah berubah lebih baik atau lebih buruk, cuman itu kan tetap ada perubahan. Nah, pergeserannya nanti petani sekitarnya. Gitu. Nah, ini yang semoga ke depan ini menjadi menjadi lebih baik dan lebih baik. Kita nggak punya cara lain selain membuktikan kepada petani begini loh hasilnya. Kalau sekedar wacana, diskusi, materi-materi di ruangan, bahkan materi kelas sekolah lapang pun habis acara selesai. Tapi demplot mandiri ini sebuah kegiatan yang benar-benar karena benar terpantau ya. Di setiap step-stepnya itu ada. Dikawal terus mulai sampai panen. Nah, ini perkembangannya sudah tanam. Tahun kemarin sudah mulai. Mulai 2 tahun ini ya. Sudah. Itu pun juga membantu PPL sendiri ya. Demplot dengan adanya demplot kita bisa menyalurkan apa yang menjadi program dari pemerintah tentang kembali ramah lingkungan dan organik dan pertanian sehat. Jadi minimal lah satu lokasi ini nanti kan bisa menular ke yang lain. Satu PPL itu kan dalam 1 tahun kan
ada 2 musim padi, minimal penghujan sama MK1. Minimal kan 2 kali kan sudah tanam. Dikalikan dengan jumlah PPL kan berapa? Itu sudah berapa? Itu kalau hitung-hitungannya gitu ya. Di samping itu kendala yang kita hadapi dalam mengkampanyekan go organik dan pertanian ramah lingkungan itu dengan adanya gempuran dari beberapa produsen pestisida dari luar negeri yang masuk ke Indonesia itu berapa jumlahnya itu? Perusahaan-perusahaan raksasa semua yang masuk. Di luar Demplot Mandiri, dinas itu punya klinik agribis loh, Mbak. Klinik agribisnis. Ini juga media teman-teman untuk kampanye yang efektif. Gitu. Selain sudah cukup maksimal digunakan, Pak. Sejauh Alhamdulillah, klinik agribis selama ini diikuti teman-teman untuk kampanye juga. Dalam sosialisasi lah kok kampanye. Cuman wacananya beda antara DEM dengan klinik. Kalau klinik itu masih diskusi gitu atau praktek-praktek pembuatan sapotan gitu. Nah, kalau di DEM itu sudah terjun bareng petani dengan PPL. Oke, baik. Ke pertanian ramah lingkungan gitu ya. Pertanian ramah lingkungan berarti ini yang lebih ditekankan itu olah lahannya ya. Untuk mulai olah lahan sampai perawatan. Sampai masuk di panennya. Iya, menjelang panen karena kalau panen kan sudah tidak ada perawatan. Katakanlah di olah lahan ya. Ini untuk mendapatkan hasil yang sempurna tadi itu pengolahan lahannya untuk ngurai tanahnya ini sebenarnya butuh prosesnya berapa lama sih, Pak? Kalau habis panen kemudian kita ngomongkan produk padi misalnya untuk padi olahan, kita itu lebih sepakat dengan cara eyang dulu ketika memperlakukan lahannya. Jadi olah lahan sempurna itu sudah banyak ditinggalkan oleh teman-teman petani. Minimalnya bajak 2 kali. Habis dibajak, dikelantang, dibajak lagi baru jadi media tanam. Selama ini seringkali olah lahan diikuti tukang tandur. Jadi lahannya baru saja selesai diolah langsung ditanam. Harusnya masih ditunggu ya? Iya. Nah, proses-proses semacam ini seringkali ada kecelakaan di proses budidayanya, di perawatannya, misalnya asem-asemen, ambles. Itu karena karena mungkin kesiapan tanahnya ya? Karena pelapukan sisa tanaman kemarin itu belum sempurna. Gitu. Masih ada proses fermentasi dari sisa panen tadi ya. Pembusukan. Ini kan mengeluarkan gas amonia. Nah, akar masuk, gas amonia keluar, otomatis kan akar ini nggak kuat panas. Akhirnya mengganggu pertumbuhan tanaman. Harusnya ditunggu dulu ya. Baru terus kemudian siap Kalau kita selesai di olah lahan, itu 50% keberhasilan budidaya. Itu nambah biaya produksi nggak sih, Pak? Kalau dilihat dari biaya produksinya, misalkan penambahan mikroba, kemudian penambahan bahan organik, dibandingkan mereka yang tidak pakai. Tapi imbas ke belakangnya, perawatannya lebih mudah daripada yang tidak menggunakan. Tanamannya jauh lebih sehat, lebih mampu menanggulangi OPT, gitu ya, terutama penyakit. Nah, bagaimana cara kita itu lebih meminimalisir biaya? Teman-teman itu seringkali mengartikan bahwa bahan organik itu adalah pupuk kandang. Jujur saja, kalau hanya pupuk kandang yang dipakai, semua ternak sak kabupaten dikumpulkan, hasilnya digunakan untuk lahan, insya Allah tidak cukup. Masih kurang. Nah, bagaimana langkah tercepatnya? Rumput yang dianggap gulma oleh teman-teman petani itu kalau diolah 1 ton rumput itu setara dengan kotoran hewan ya, 4-5 ton. 1 ton rumput. 1 ton rumput. Nah, kalau ini mampu kita olah
berapa pengiritannya. Gitu. Mikroba yang sebagai dekomposer misalkan, kalau kita itu beli mikroba yang bagus, dalam tanda kutip bagus itu mahal. Kita pakai mikroba lokal saja. Ada Jada Microbia yang itu sangat-sangat sangat-sangat ramah lingkungan, murah dan mudah. Jadi hanya berdasar menggunakan kentang, kemudian air dan tanah, seresah sama garam, bawa bambu, selesai. Semudah itu ya. Semudah itu. Yang susah itu kemauan. Karena prosesnya tidak sebentar itu, lama itu kan ya. Budaya saja. Kalau petani-petani itu intens dengan lahannya, sebetulnya hanya bergeser dari kebiasaan A ke kebiasaan B. Kecuali petani samben. Kenapa? Habis tanam ditinggal nguli. Gitu. Itu susah itu pendekatannya. Memanfaatkan. Ini sebenarnya kalau ada pengusaha begitu yang bisa memanfaatkan situasi dan kondisi, ini bisa menjadi lahan cuan loh itu sebenarnya ya. Betul. Dia kalau yang menjadi produsen bahan organik lah. Iya. Loh, ada Mbak yang sudah bikin jadam itu dikemas dengan online. Nah, itu kan itu sudah ada. Itu ini kan bisa dimanfaatkan kan begitu ya. Sudah mulai itu di adik-adik. Kalau katakanlah petani agak megah mungkin karena prosesnya yang lama sudah yang beli jadi kan. Di teman-teman pemuda tani itu sudah ada bikin usaha pupuk vokasi. Alhamdulillah jalan, cuannya juga ada. Gitu. Jadi ini kan biasanya kalau yang petani milenial ya, itu kan kadang agak implementasinya itu disesuaikan dengan kondisi yang sekarang, dengan teknologi yang sekarang, begitu. Baik. Kalau terkait dengan pupuk dan pupuk subsidi, ini yang kan masih ini ya Pak ya, sangat terbatas ya yang didapat oleh petani. Ini bagaimana kalau pupuk dan pestisida untuk itu tadi ya pertanian ramah lingkungan. Nah ini penggunanya kan harus dikurangi kan begitu. Nah terkait dengan pupuk dan pestisida sendiri, kalau pestisida tadi ada solusinya begitu ya. Pestisida nabati. Kalau pupuk sendiri ini Pak? Kalau pupuk itu sebetulnya untuk penggantinya. Nah, itu antara pupuk kimia dengan pupuk organik itu kita masih belum menemukan yang bisa head to head. Tapi kalau untuk mengurangi pupuk kimia, kita sudah bisa ada penggunaan pupuk organik cair, organik padat. Gitu. Ya minimal sudah ada pengurangan gitu ya. Bahkan kalau di Jogoroto kampanyenya sekarang begini, pupuk jenengan 1 sak, kita treatment nanti setara dengan 3 sampai 5 sak. 3 sampai 5 sak untuk satu mutu. Mutunya lagi. Kualitasnya. 1 setara dengan 3 sampai 5. Nah, ini kita lakukan. Oke. Dan kita uji di lahan kita. Sudah dem di lahan. Sudah. Sudah. Dan ilmu ini sebetulnya sudah beredar di setiap kami ngobrol itu sudah disampaikan. Feedbacknya bagaimana? Cukup. Kalau teman-teman yang mencoba untuk merubah budayanya, welcome gitu ya. Jalan. Kalau enggak ya tetap aja kita harus ngobrol lagi gitu. Perlu ngopi sama ngopi sebetulnya. Jadi kalau cuma ngobrol garing kan gitu ya. Perlu sambil ngopinya ngopi Monosalam gitu ya. Wah, makanya aku pada kopi nih. Baik. Saya coba ke akun Yani Dwi S BPP Jogoroto, mantap ilmunya, terima kasih. Ini Mas Raffi yang tadi sempat kita omongin ya. Mas Raffi terima kasih. Dedengkot PPL Jombang berkumpul. Full ilmunya. Oke, boleh sharing juga Mas Raffi. Terima kasih sudah bergabung. Pak Argo, Pak Ayub,
pesan-pesan apa yang disampaikan ini terkait dengan pertanian ramah lingkungan, apa yang menjadi harapan jenengan-jenengan ini supaya pertanian yang ada di Kabupaten Jombang ini hasilnya sesuai dengan yang diharapkan gitu. Pak Argo dulu atau Pak Ayub boleh Pak Ayub nggih? Pesan kita kepada rekan-rekan dan khususnya pada bapak-bapak petani, mulailah bertani dengan sehat sehingga kita akan bisa menyehatkan bangsa dan negara ini. Mari saja. Terima kasih Pak Ayub. Pak Argo. Nih, kalau saya kepada teman-teman petani, ayo manfaatkan fasilitas dari negara yang ada dalam bentuk teman-teman PPL. Teman-teman petani itu nggak sendirian. Masih ada kami yang siap diajak mencoba teknologi, diajak untuk mencari ilmu bareng-bareng. Dan saya yakin teman-teman petani tidak sendirian. Di luar